Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan bersyukur kepadanya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-12 pendidikan PAI luar sekolah. Insya Allah saya Hendra Miharja dengan NIM 22811311511 akan membahas tentang masyarakat. Pendidikan masyarakat. Masyarakat secara luas atau secara umum itu terbagi menjadi dua bagian untuk di negeri kita ini, yaitu ada masyarakat pedesaan dan juga masyarakat perkotaan. Di mana masyarakat pedesaan dan perkotaan ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Masyarakat desa pada umumnya memiliki hubungan lebih mendalam antar warga desa, sementara masyarakat kota kurang dalam kehidupan untuk urusan keagamaannya. Masyarakat desa memiliki sistem kehidupan yang berkelompok, sementara masyarakat kota lebih cenderung mengurus dirinya sendiri atau lebih cenderung individu atau cuek terhadap orang lain. Sementara masyarakat desa sebagian besar warganya hidup dari pertanian. Sementara masyarakat kota lebih cenderung pada hidup pembagian tugas dengan batasannya, banyak peluang kerja, interaksi berdasarkan kepentingan bukan pribadi. Perubahan sosial yang nyata karena terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Masyarakat desa ini kita golongkan ada istilah dengan masyarakat yang homogen, sementara masyarakat kota itu sifatnya adalah heterogen. Maka tentu masyarakat desa ini memiliki konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Sementara masyarakat kota memiliki konsep pengandalan diri dan kelembagaannya. Ini tentu memiliki perbedaan dalam berorientasi. Sementara masyarakat desa berorientasi pada tradisi dan status, masyarakat kota berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Nah, di sini jelas ada perbedaan yang masyarakat desa itu memiliki kolektivitasnya tinggi, sementara masyarakat kota lebih cenderung memiliki sifat individualis. Ini yang menjadikan perbedaan antara orang kota dan orang desa. Yang menjadi sesi diskusi pada kali ini, terkadang masyarakat pedesaan terlihat masih kurang dalam hal ekonomi, namun keluarga mereka terlihat bahagia. Pendapat saya dalam hal ini, kebahagiaan itu bukan semata-mata dari ekonomi yang mapan, tapi kebahagiaan lahir dari diri kita sendiri, lahir dari nurani kita sendiri. Sekalipun kemapanan ekonomi itu adalah merupakan sebuah alat kebahagiaan, dengan memiliki kekayaan yang banyak, harta benda yang melimpah, itu hanyalah sebuah alat pengukur untuk kebahagiaan seseorang, tapi tidak bisa menjamin untuk kebahagiaan yang sebenarnya. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ghaniyu laisa biqasratil mal, walakin al-ghani ghaniun nafs." Yang namanya kaya, seseorang dikatakan kaya itu bukan semata-mata hartanya yang melimpah ruah, harta bendanya yang banyak, tetapi orang yang kaya itu adalah dialah
yang merasa cukup dari dalam dirinya sendiri, kaya akan dirinya sendiri. Nah, ini mungkin yang menjadi problematik atau permasalahan di mana sudut pandang yang berbeda. Ya, kalau istilah dalam agama, orang desa itu lebih cenderung mensyukuri apa adanya dalam kehidupan ini, sementara orang kota lebih cenderung untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan memperkaya diri. Itu yang menjadi perbedaan dan hasilnya ternyata sangat jauh berbeda. Orang desa masih hidup bermasyarakat dengan sifat yang gotong royong atau sifat lebih bersama-sama, lebih mengutamakan kebersamaan dibandingkan dengan mengutamakan individu. Karena dari sudut pandang agama, mungkin masyarakat desa itu lebih banyak untuk belajar luar sekolah, seperti menghadiri majelis-majelis taklim. Terkadang di satu kampung yang majelis taklimnya padat, seorang masyarakat itu bisa meluangkan waktu hampir setiap malam datang ke majelis-majelis taklim yang dibuka oleh para kiai, para ustadz dan para ajengan. Nah, di sini jelas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa al-jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Bahwasanya berjamaah atau bersama-sama hidup secara kolektivitas itu adalah merupakan sebuah rahmat atau merupakan sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ dipenuhi dengan rasa-rasa kasih sayang terhadap sesama. Sementara kalau hidup secara individu itu adalah merupakan suatu adab. Nah, jelas dalam hadis ini kita dapat melihat perbedaan atau tingkat perbedaan yang sangat jauh. Maka kesadaran diri antar sesama itu sangat dibangun sekali dan terbangun dengan sendirinya. Walaupun kemampuan, keilmuan bisa dikatakan orang-orang kampung itu, masyarakat desa itu dalam pengertian bisa dikatakan banyak secara umum ini, mohon maaf, secara umum orang desa itu banyak dikatakan oleh orang-orang gitu, orang-orang kota itu orangnya bodoh-bodoh. Tapi orang kota itu pintar-pintar. Tapi dalam sisi kemanusiaan atau dalam sisi kebersamaan, dalam sisi gotong royong, tentu orang desa lah yang pandai dalam menanggapi masalah ini. Kenapa? Karena pembelajaran yang dihadapi oleh orang desa itu lebih cenderung ke dalam pendidikan yang sifatnya itu tidak untuk mencari kekayaan diri, tapi belajar hanyalah untuk pengabdian hamba kepada Sang Penciptanya. Berbeda dengan target pembelajaran orang kota yang sifatnya formal dan berjenjang, bahkan banyak sekali pelajar-pelajar dengan istilah dengan belajar di tempat yang elit atau yang bonafide. Tapi dalam pembelajarannya itu mereka memiliki itikad untuk memperjuangkan dirinya sendiri untuk mencapai atau untuk mendapatkan pekerjaan atau kehormatan yang tinggi. Nah, dari sudut itu mungkin yang membedakan hasil daripada jerih upaya dalam hal pendidikan ini. Padahal di dalam Islam di sini dikatakan, dalam diskusi ini dikatakan, mohon maaf, di sisi lain dapat dilihat bahwa kebanyakan anak yang broken home itu berasal dari masyarakat kota. Entah karena masalah pekerjaan orang tua, perceraian, atau hal lain. Mungkin permasalahan ini, kalau kita merujuk bagaimana cara menjalin kasih sayang di tengah-tengah keluarga, itu momentumnya lebih dapat orang pedesaan dibanding dengan orang kota. Karena orang desa dalam kehidupan sehari-harinya selalu bersama dengan keluarganya. Sementara orang kota itu sering sekali
suaminya kerja, istrinya kerja, dan anaknya ditinggal paling bersama dengan pembantunya. Nah, ini yang menjadi sebuah perbedaan. Kalau kita melihat atau mengukur hal ini, bagaimana dalam sebuah keterangan hadis Bukhari Muslim, atau bisa dikatakan muttafaqun alaih, diterima dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Diceritakan di sini bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Dan ketika itu wa indahul aqra, di sampingnya baginda besar itu ada seorang sahabat yang namanya Aqra bin Habis. Ini orang Arab. Faqala al-Aqra, lalu Aqra ini berkata, innali asratan minal walad ma qabaltu minhum ahada. Sesungguhnya aku memiliki 10 anak, tapi aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Panadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melirik beliau. Faqala, seraya bersabda, malayara hamu la yurham. Barang siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang, tidak memiliki empati terhadap keluarga atau terhadap orang lain, lam yurham, maka dia tidak akan dikasihi. Nah, ini yang menjadi sebuah titik asal atau problematik kenapa banyak orang yang broken home. Karena dalam mengekspresikannya, kalau kita pahami bahasa hadis ini adalah merupakan mencium cucu di sini adalah merupakan sebuah wujud nyata tentang bagaimana baginda besar mewujudkan atau menyatakan, mendedikasikan rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarganya. Sementara di sisi lain, yang namanya sahabat Aqra ini mungkin beliau itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak bisa mengekspresikan kasih sayang yang dalam terhadap keluarganya. Maka baginda Rasul menegurnya dengan seraya bersabda, malayarhamu la yurham. Barang siapa tidak bisa mendedikasikan kasih sayangnya terhadap keluarga atau terhadap orang lain, maka dia itu tidak akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan golongan Arab itu datang kepada baginda Rasul. Seraya mereka bertanya terhadap Rasul dan para sahabat, atuqabbilu nasibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Faqalu na'am. Lalu baginda Rasul dan para sahabat yang hadir di situ menjawab, iya, kami selalu mencium anak-anak kami. Qalu la kanal wallahi ma nuqabbilu. Lalu orang-orang Arab bilang, saya atau kami demi Allah tidak pernah mencium anak-anak kami. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awa amliku angkan Allahu naja'a minkumur rahmah. Apakah kalian bisa memiliki rasa kasih sayang dalam hati ketika Allah mencabut kasih sayang di dalam hati? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Mungkin ekspresi kasih sayang, sekalipun pada nyatanya orang pedesaan itu kalau urusan mencium anak, mungkin itu bisa dikatakan agak jarang dibanding dengan orang-orang kota yang selalu mencium anaknya. Tapi ciuman di sini bukan hanya sekedar ciuman bibir, tapi rangkulan kasih sayang di dalam hati yang diekspresikan dengan kasih sayang yang utuh di dalam tengah-tengah keluarga, tidak mengedepankan pekerjaan atau nilai-nilai yang lain, lebih mengutamakan keutuhan diri dan keluarga.
Adakah hubungan antara pekerjaan dengan kebahagiaan dalam keluarga? Jelas hubungannya ada. Hubungan antara pekerjaan dengan kebahagiaan dalam keluarga itu sangatlah terlihat dengan jelas. Karena apabila seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka dalam keluarganya itu biasanya sangatlah rapuh dan rentan. Setidaknya satu keluarga harus memiliki pekerjaan. Maka kalau ada pekerjaan biasanya kebahagiaan itu datang. Tapi maksud pekerjaan di sini kalau bagi orang desa cukup hanya memiliki ikhtiar walaupun hanya sebisanya. Walaupun hanya sebatas serabutan. Namun karena dedikasi di keluarga dan kasih sayang terhadap keluarganya serta nilai-nilai gotong royong bersama masyarakat yang lainnya itu ada, dan lebih bisa dikatakan lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan, maka kebahagiaan itu datangnya cepat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang atas apa yang telah dikerjakan dan pengabdian mereka terhadap Sang Pencipta dan terhadap sesamanya. Perbedaannya kalau orang kota memiliki pekerjaan lebih mapan, tapi kebahagiaan agak sulit dilakukan, agak sulit didapatkan. Kenapa? Karena mereka lebih mencintai pekerjaan daripada mencintai keluarganya. Padahal jangankan sama keluarga, begitu banyak tentang keterangan tentang keluarga. Bahkan sesama Muslim saja, sesama Muslim aja. Jadi nilai gotong royong di pedesaan ini mungkin terinspirasi karena banyaknya media majelis talim yang selalu didengar setiap saatnya, maka pembelajarannya itu terdidik dengan pekerjaan. Sehingga kalimat-kalimat yang dijelaskan seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahasadu, wala tajassasu, wala tafaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim. Di sini dikatakan bahwa seyogianya seorang muslim itu kalau hidup bermasyarakat jangan sampai saling menghasut. Jangan sampai saling menghasut. Jangan sampai saling menjelek-jelekan, mencari kesalahan orang. Jangan sampai saling membenci dan jangan sampai saling membelakangi atau tidak satu arah. Artinya jangan sampai berjalan secara pribadi-pribadi atau individu-individu. Bahkan jangan coba-coba menawar atau membeli sesuatu yang ada atau dalam penawaran orang lain. Kenapa? Karena wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah di muka bumi ini adalah bersaudara. Al-muslimu akhal muslim. Dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minun akhwah. Jadi orang muslim dengan sesama muslim itu ikhwah. Bahkan baginda Rasul mengajarkan dalam bab tetangga, babul zar, kita menghadapi tetangga yang non-muslim saja, tetap kita harus menghargai, kita harus menghormati, dan harus baik terhadap tetangga. Apalagi tetangganya sekalipun non-muslim itu memang bisa dikatakan orangnya tidak rese, atau orang yang baik-baik saja.
tetap itu ada di dalam jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa meremehkannya atau mengganggunya. Nah, ini yang menjadi permasalahan kemungkinan kalau orang pedesaan menuntut ilmu pendidikan di luar sekolah itu didasari karena amal. Penuntutan ilmunya itu yaitu untuk amal yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak orang di perkotaan menuntut ilmu setinggi-tingginya itu hanya untuk memperlihatkan kepintarannya dan mencari pekerjaan yang lebih mapan agar mendapat pundi-pundi kekayaan yang cepat dan banyak. Nah, itu mungkin yang menjadikan perbedaan di antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.